Ibu Dewan Juri Votlog, The Best Contact Center Indonesia, tahun 2021. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat tentunya pada sore hari ini, dan pastinya seterusnya. Amin. Amin. Hari ini merupakan pembekalan untuk Dewan Juri Votlog, The Best Contact Center Indonesia tahun 2021, dan pada pembekalan hari ini, Votlog, The Best Contact Center Indonesia tahun Dan pada pembekalan hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan seputar teknis perlombaan individu dan tentunya teknis penilaian dari perlombaan individu itu yang akan dipandu langsung oleh Bapak Andi Anugrah. Tak hanya itu, Bapak dan Ibu juga akan mencoba aplikasi penilaian yang digunakan dalam perlombaan nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilakan Pak Andi untuk memulai pembekalannya. Monggo Pak Andi. Terima kasih Kakak Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, bahagia, dan tentunya terima kasih atas dukungannya buat ICCA sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang memotivasi Insan Contact Center. Ya, harapannya ini tentunya tidak sia-sia. Kita bisa melakukannya dengan baik, dengan sportif, dan menghasilkan yang terbaik buat pelayanan contact center di Indonesia. Dalam sesi kali ini, saya coba menampilkan panduan lengkap. Nanti saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu mengenai paparan yang saya sampaikan. Saya langsung saja untuk menyampaikan materinya. Untuk guideline sore hari ini nanti dikirimkan kepada semua semua dewan juri. Jadi untuk penilaian video peserta itu kita akan menggunakan penilaian di aplikasi dengan skala 0 sampai 7. Ya, ini adalah panduannya sudah disusun. Ya, ini ada angka 0 sampai dengan 7. Ya, sebenarnya sih memang angka 0 sampai 7 ini cukup challenging karena range-nya cukup lebar. Tapi kalau kita menggunakan range 1, 2, 3 itu terlalu sempit. Ya, 5 juga ya kadang-kadang range-nya perbedaannya cukup signifikan. Ya, maka kita menggunakan range 0 sampai 7 dengan asumsi bahwa jika setiap parameter itu nanti disampaikan, kita bisa memberikan pilihan 0 kalau tidak dipresentasikan, 1 kalau memang sangat kurang, kurang kalau 2, kemudian ini 3 kalau kadang-kadang sesuai, kemudian 4 itu kalau ada yang cukup sesuai dengan parameternya, kemudian 5 ini sudah detail, ya. Hanya beberapa yang kurang baik gitu ya. 6 ini rata-rata sudah lengkap, hanya saja urutannya yang biasanya tertukar. 7 ini sudah lengkap. Jadi biasanya setiap parameter kita berikan nilai 0 sampai 7. Nanti Bapak dan Ibu-Ibu bisa melihat bagaimana cara menilainya pada saat aplikasi. Nah, hanya saja video ini cukup menantang buat dewan juri karena harus ditonton sebelum pelaksanaan lomba. Ya, jadi harus ditonton minimal H-1 dari jadwal lomba. Nanti kita buka ya jadwalnya lebih lebar supaya dewan juri bisa menilai sebelum hari H-nya. Kemudian untuk yang dinilai, ini ada parameternya. Untuk level leader ada 10 parameter yang dinilai. Jadi saya mungkin jelaskan satu persatu apa sih parameter ini. Ya. Jadi dewan juri nanti akan memberikan penilaian peserta. Ya, untuk profil peserta itu dengan bobot 2,5%. Biasanya ini menceritakan mengenai profil diri, tempat tanggal lahir, pendidikan, masa kerja di contact center. Nah, yang paling penting di sini bahwa video itu harus menampilkan dia lokasi tempat kerja dia. Ya, jadi lokasi tempat dia kerja harus ditampilkan. Dengan catatan bahwa tidak ada penilaian khusus apakah dia pakai masker atau tidak.
itu bisa saja mereka tidak menggunakan video yang pernah disuting sebelum pandemik, itu tidak masalah ya. Yang penting mereka menampilkan lokasi kerjanya. Nah, yang kedua ini menyangkut tugas dan tanggung jawab, bobotnya 2,5%. Nah, biasanya ini menjelaskan mengenai apa sih tugas-tugas dia secara spesifik. Nah, di dalam tugas ini biasanya kita minta di dalam ketentuannya itu minimum 3 tugas yang harus dijelaskan, ya, secara spesifik. Nah, jadi Dewan Juri nanti bisa memberikan nilai dia, ya, 0 sampai 7 sesuai dengan ini tugas yang dijelaskan. Nah, kompetensi itu adalah hal-hal yang harus dipunyai untuk melaksanakan tugas. Jadi biasanya kita minta Dewan Juri untuk memperhatikan apakah kompetensi yang dicantumkan itu sesuai dengan tugas yang dia emban. Misalnya dia mencantumkan kompetensi-kompetensi yang tidak berkaitan pada tugasnya, maka ini nilainya dianggap jelek gitu ya. Jadi harus mencantumkan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kemudian, di halaman selanjutnya ini pembahasannya. Kemudian latar belakang program. Nah, latar belakang program ini adalah program kerja yang dilaksanakan. Ya, jadi ini ada program kerja yang harus dilaksanakan dalam periode. Ya, periodenya kapan? Yang Januari sampai dengan Agustus. Jadi kalau ada peserta yang mencantumkan periode sebelum Januari, ya atau 2020, artinya program tersebut dia tidak diakui, ya. Jadi ini fail dalam melaksanakan program kerjanya, ya. Kemudian data pendukung ini adalah ya data-data yang mendukung latar belakang yang disampaikan. Jadi data-data ini haruslah mendukung dari ini. Bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk grafik, ya ini. Nah, data-data yang ditampilkan adalah data-data yang terjadi selama kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi adalah data-data yang mendukung kejadian yang menjadi latar belakang untuk melaksanakan program kerjanya. Nah, kemudian ini kreativitas. Kreativitas ini adalah kreativitas yang dilakukan untuk melaksanakan program kerja tersebut. Ya, kreativitasnya. Ya, ini. Dan terakhir adalah hasil daripada program kerja tersebut. Artinya, apakah kreativitas ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, ya pelanggan, atau hal-hal yang diceritakan dalam latar belakang. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil kerja ini tentunya, ya karena sudah dilaksanakan pada periode Januari sampai Juli, artinya kita bisa melihat hasilnya, ya dengan membandingkan antara hasil sebelum dan setelah pelaksanaan program. Nah, ini bobotnya 20%. Dan bagian selanjutnya adalah pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini sebetulnya berkaitan dengan pengembangan yang dilakukan oleh karyawan tersebut pada periode 1 Januari sampai 31 Juli 2021. Ini 1 Januarinya 2020. Jadi hal-hal apa yang dia lakukan untuk mengembangkan kompetensi dia. Dan tentunya harapannya pengembangan diri ini berkaitan dengan program kerja yang dilaksanakan. Ya, namun kalaupun tidak berkaitan dengan kompetensi yang harus diperbaiki. Kinerja ini kami harus highlight bahwa kinerja yang ditampilkan itu tertulis di sini minimum 4, ya, dan periodenya 6 bulan. Jadi kalau ada peserta yang mencantumkan hanya 3 indikator, tidak mungkin dia mendapatkan nilai 7. Ya, kalau ada peserta yang mencantumkan hanya 5 bulan, berarti tidak mungkin dia mendapatkan nilai 7. Jadi kalau ada Dewan Juri yang memberikan nilai 7 di situ, berarti Dewan Juri tersebut kurang sesuai dalam menilai. Dan terakhir adalah motivasi. Motivasi di sini yang kita sangkutkan adalah motivasi dia dalam mengembangkan pelayanannya. Ya, ini tidak bermaksud untuk mengambil hal-hal yang memotivasi di luar dari pengembangan pelayanannya, ya mungkin yang bersifat personal, ya yang sangat personal dan tidak berhubungan dengan pelayanan itu diabaikan dalam motivasi.
Ya, jadi itu gambarannya untuk posisi leader dan support. Ada 10 hal yang harus menjadi perhatian Dewan Juri. Ya. Nah, untuk agent dan staff ini ada 9. Perbedaannya ada di poin 4, 5, dan 6. Ya. Poin 4, 5, dan 6, karena untuk pelayanan agent ini, yang kita fokuskan adalah bagaimana dia melayani suatu kasus, ya, suatu kasus. Maka di sini kita ambil bobotnya juga berbeda sedikit, ya. Profil peserta tetap sama, tugas tanggung jawab juga, kompetensi juga. Yang berbeda itu kebutuhan pelayanan. Nah, ini apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, kreativitas, dan juga pengalaman pelanggan, ya. Nah, yang lainnya ini sama. Jadi saya bahas secara khusus bagian tersebut. Nah, di sini kebutuhan pelayanan itu adalah suatu maaf, di sini harusnya 2021 ya. Nanti kami koreksi. Jadi ini menjelaskan salah satu permasalahan pelanggan yang secara khusus ditangani dalam kurun waktu Januari sampai Agustus 2021. Ya, ini. Jadi hal-hal yang dia lakukan pada periode tersebut, baik itu menyangkut suatu yang masalah, ya, menyangkut pelayanan khusus atau permintaan khusus. Ya, ini yang kita fokuskan. Nah, kreativitasnya tentunya untuk melaksanakan kebutuhannya, dan ini adalah manfaatnya. Nah, bobot secara total di sini ada 55%. Ya. Nah, itu yang menjadi bagian daripada panduan untuk penilaian video. Ya. Yang lainnya sama. Itu penilaian video. Sebelum saya lanjut untuk penilaian interview, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau diperbaiki, silakan. Saya sambil perbaiki ini. Ada yang mau ditanyakan oleh Dewan Juri? Pak Andi? Silakan, Ibu. Silakan, Ibu. Silakan Bu Nunu. Mungkin belum jadi kali, Pak. Oke, baik kalau gitu. Pak Andi, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Ibu. Ya, Pak Andi, saya mau bertanya terkait tadi dengan kebutuhan pelayanan. Itu kan dalam kurun waktu 6 bulan ya, Pak. Ya. Nah, nanti perbedaannya antara kebutuhan pelayanan ini dengan penilaian di KPI itu seperti apa ya, Pak? Karena kan KPI juga akan menyebutkan 6 bulan, kurun waktu 6 bulan ya. Oh, bukan. KPI-nya itu, oke. KPI itu menceritakan pencapaian dia bulan by bulan. Tapi ini adalah kegiatan yang mungkin dilakukan di salah satu ya. Di antara itu dalam kurun waktu itu. Oh, artinya berarti sebenarnya itu tidak istilahnya ini ya Pak ya, bahwa kegiatan itu harus dilakukan di Januari, di Februari, di Maret, bukan begitu ya Pak? Tapi di antara kurun waktu itu ada sebuah kegiatan terkait dengan case atau kebutuhan pelayanan, itu yang dimaksud ya Pak. Jadi kita bukan melihat yang dari Januari sampai Juni yang tertera di template ya Pak ya? Betul, betul. Oke, baik Pak Andi. Terima kasih Pak. Jadi bukan sesuatu yang setiap bulan dilakukan. Ya bisa saja sih setiap bulan dilakukan, tapi bisa saja hanya menyangkut suatu kasus atau kejadian yang menciptakan wow kepada customer gitu ya. Oke, berarti artinya meskipun kasus itu hanya satu kali terjadi di kurun waktu 6 bulan itu sudah termasuk ya Pak? Betul, betul. Walaupun Baik, itu kasus itu, tapi begini, yang dimaksud sini ada pengalaman pelayanan. Berarti dia bisa menggunakan kasus tersebut sebagai sesuatu hal yang menjadi pengalaman pelayanan yang bisa diduplikasi seterusnya, gitu ya. Oh, baik Pak. Ya, makasih Pak Andi. Iya. Jadi di sini terdapat pelajaran berharga dari kasus tersebut, ya, dan nilai tambah yang bisa diterapkan kepada pelayanan selanjutnya. Silakan yang mau memberikan tanggapan, silakan.
Pak Andi, saya tadi maaf Silakan, Ibu. tekan. Ya. Pak Andi, yang terkait dengan motivasi, di sana Ya. disampaikan bahwa yang tidak terkait gitu ya dengan apa namanya? Motivasi personal. kinerja. Ya, betul. Kira-kira contohnya apa sih Pak Andi? Karena kadang-kadang motivasi itu kan datangnya dari luar juga. Betul. Biasanya ada yang katakan saya karena ada istri saya, ada anak saya gitu ya. Nah, jadi tidak terkait dengan pengembangan pelayanan. Ya, Kalau yang terkait apa kira-kira? yang terkait pada pelayanan, dia ingin melakukan perbaikan pada pelayanannya, dia melakukan sesuatu, ya, proyek apa yang harus dikembangkan, gitu ya. Ya, itu. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terus tadi Bapak satu lagi ya, yang tadi soal kinerja ya, yang minimal ada 4 kan yang dia harus disampaikan ya. Betul. Terus kemudian ada kaitannya yang tidak terkait gitu dengan nilai, dikasih nilai 7 gitu. Itu tadi saya kurang nangkep gimana? Jadi kalau misalnya dalam paparannya dia mengungkapkan 3 KPI saja. Jadi misalnya dia ceritakan apa namanya okupansinya, service levelnya, FCR-nya gitu ya. Cuma 3. Berarti tidak mungkin dia dapat nilai 7. Oke. Ya, karena cuma 3, persyaratannya harus 4. Oke. Ya, dan harus 6 bulan. Kalau misalnya dia coba ceritakan 3 bulan, berarti ya udah pasti nilainya jelek gitu. Selama 6 bulan dari kurun waktu tadi ya, Januari sampai Juli itu ya? Iya, betul. Jadi bisa Januari sampai Juni, bisa Februari sampai Juli, bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi. Sama-sama, Ibu. Yang ada lagi yang mau price-nya? Pak Andi. Silakan, Ibu. Pak, berarti artinya dari panitia itu memang akan melakukan cross-check juga ya sama video. Misalnya kayak KPI itu kan harus ada 4 parameter gitu, Pak. Ya. Nah, misalnya ya ketika menilai saya miss gitu, ternyata dia cuman nampilin 3 gitu. Tapi miss aku kasih 7. Nah, kalau kondisi kayak begitu maksudnya nanti nilai saya jadi di drop sama panitia atau gimana, Pak? Oke, jadi dalam sistemnya panitia itu karena semua video akan ditonton oleh panitia. Panitia akan cross-check semua apakah parameternya sesuai atau tidak. Jadi nanti kami ada nilainya gitu ya, ada ininya, ada kontrolnya gitu ya. Nah, semua nilai daripada dewan juri yang masuk kita akan sesuaikan dengan nilai kontrol tersebut. Kalau misalnya nanti ada yang dapat nilai tinggi ya dari satu juri ya, tapi ternyata dia tidak tidak memenuhi persyaratan, artinya dewan juri tersebut secara otomatis digugurkan nilainya. Ya, jadi dewan juri tersebut yang digugurkan nilainya. Tapi hanya nilai di parameter itu ya Pak, bukan nilai keseluruhan ya? Enggak, dia akan keseluruhan nilainya gugur. Karena kita tidak menilai satu ini. Kalau kita hilangkan nilai parameter itu, dia langsung turun nilainya, gitu ya. Ya kan, bobotnya hilang. 17,5%. Jadi dia pasti nilainya hanya sekian. Jadi kalau dia terlalu rendah, dia akan mempengaruhi yang lain gitu ya, karena kita menggunakan median. Oh, nggak pakai sistem modus lagi ya Pak? Modus diterapkan, jadi yang paling banyak tentunya modusnya diterapkan. Tapi kan kalau misalnya modusnya sudah tercapai kan kita ambil mediannya, angka tengahnya kan pasti yang diambil. Ya, jadi di dalam parameter dari kita kan misalnya ada 10 juri. 10 juri itu kan kalau misalnya dia sudah ada mayoritas gitu ya. Biasanya sih kecenderungannya tidak pernah ada angka yang sama karena kita menggunakan ini. Jadi kemungkinan untuk dapatkan modus yang sama gitu ya, nilainya semua juri itu sama, let's say 90, tidak ada kemungkinan gitu ya, walaupun kecil sekali gitu ya. Modusnya itu dinilai akhir ya Pak, bukan nilai per parameter ya Pak ya? Betul ya, betul. Oke. Ya, jadi nilai akhir. Jadi setiap juri itu kan sudah bukan setiap parameter. Oke, siapa yang paling tinggi udah kita nilai itu, enggak. Oke, clear Pak. Baik, Pak Andi ada
Dewan Juri yang resen, monggo Bu Wardani. Ya. Silakan Bu. Ada dua, Mas Andi, pertanyaan saya. Yang pertama ini, kalau misalnya yang bersangkutan itu, misalnya dia agent ya, Ya. tapi pada saat diuji itu dia udah naik pangkat gitu, itu gimana? Oke, kita ada ketentuannya bahwa jabatan terakhir per Sesuai. Juni. Ya. Jadi Oh. kalau misalnya dia bulan Agustus dia udah naik pangkat itu tidak dihitung. Jadi Masih ya, bisa gitu ya, masih ya, bisa. betul. Masih bisa dia mengikuti karena terakhir pada saat ya ada ininya Bu, ada tengah waktunya. Oke, terima kasih. Yang kedua, kapan seseorang itu dapat nilai 1 dan 7 atau 7? Range-nya gimana itu menentukan? Ya, yang tadi Bu, penjelasannya ya. Jadi biasanya 7 itu dalam hal oke, kalau video ya. Kalau video itu biasanya ya dia menjelaskan semua hal dan dirasa itu melebihi dari ekspektasi Dewan Juri. Oke. Ya, tapi kalau dia umumnya sih kalau video itu jarang sekali dapat nilai 1 Bu, karena biasanya mereka sudah mempresentasikan. Sangat jarang. Biasanya angkanya antara 3, 4, 5 gitu ya. Ya. Biasanya tinggi-tinggi kalau di video karena umumnya mereka sudah mempresentasikan gitu ya. Ya. Jadi kalaupun ada yang nilainya 1 itu ya mungkin karena dia tidak mempresentasikan aja. Ya, maksud saya bobotnya tuh gimana gitu loh. Seseorang dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4 itu. Oh, ada bobotnya. Nanti saya kirimkan bobotnya. Ya. Baik. Makasih Mas Andi. Ini juga ada di dalam sini ya Bu, bobotnya. Ini kalau di sini mungkin kalau Bu Wardani, nah ini ada bobotnya. Jadi di sini ada bobotnya. Ada panduan nilainya Bu. Oh iya. Oke. Nah, ini ada. Jadi 1 kapan, 2 kapan, 3. I see. Oke. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama Ibu. Pak Andi, ada Pak Hendro yang ingin bertanya. Monggo Pak Hendro. Silakan. Selamat sore Pak Andi, saya Hendro dari tiket.com. So mau nanya, tadi ada satu parameter pertama terkait dengan profil ya. Profil peserta 2,5% kalau nggak salah bobotnya. Oke. Periode kita kan dari Januari 21 sampai Agustus 2021 ini ya. Yeah. So, tadi sempat di-mention lokasi kerja, ya kan. Nah, bagaimana dengan kandidat yang katakanlah dia join selama pandemik, karena pandemik udah 1,5 tahun ya, kurang lebih 2 tahun lah. So dia join selama pandemik, nggak pernah ada foto di lokasi kerja, jadi fotonya virtual semua gitu kan, meeting Google Meet atau Zoom gitu. So will it impact the scoring atau bagaimana? Itu apakah by default nggak akan mungkin dapat full 2,5%? Oh, nggak masalah Pak, kan ada juga agent yang working from home. Dia cuma katakan bahwa dia bekerjanya secara virtual. Oh, I see. So lokasi kerja nggak berarti physical office, foto di physical office ya? Betul, tidak mesti bahwa itu physical ini. Justru itu kita akan menjadi justifikasi bagi Dewan Juri bahwa ternyata dia bekerjanya secara virtual. Oke, thank you for the confirmation, Pak. Iya, betul. Ya. Nah, ini sebetulnya sebagai suatu cerita bahwa kontak center itu tidak semuanya harus bekerja di kantor, bisa juga dari rumah gitu ya, dan secara virtual dia managing ya, itu bisa Pak. Ya. Pak Andi, kita masih ada pertanyaan di kolom chat Pak Andi. Oke, silakan. Baik, ada dari Mas Adri dari Bank Indonesia. Kalau semisal datanya 6 sampai 12 bulan terakhir, namun yang ditampilkan adalah per triwulan, bagaimana Pak Andi? Apakah tidak apa-apa? Oh, itu apa-apa. Iya, kalau misalnya dia datanya per 3 bulan, ya artinya dia akan menampilkan data itu di luar dari Januari sampai bulan 7 gitu ya. Ya, karena dia harus menampilkan dari bulan Januari sampai bulan 7. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari WA Group. Ya. Dari Pak Agus Kurniawan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sistem penilaiannya jika ada revisi dari penyelenggara berdasarkan asesmen tersebut, bagaimana memastikan check and balance-nya atau kenetralan penyelenggaranya, Pak Andi?
Kemudian yang kedua, saran jika ada miss dari juri terkait standar penilaian yang ditentukan, baiknya yang dikoreksi pada poin yang salah saja, jangan digugurkan keseluruhan. Seperti itu, Pak. Baik, kalau misalnya oke, panitia mempertanggungjawabkan ada datanya. Kalau ada misalnya peserta yang merasa bahwa atau dewan juri ya merasa bahwa penilaiannya itu kita manipulasi, kita bisa tampilkan datanya. Kita ada datanya. Ya, jadi ada data yang kita kumpulkan, bahkan data tahun lalu, penilaian tahun lalu kita masih ada. Ya. Jadi ini adalah menjamin bahwa apapun penilaian yang dilakukan dewan juri itu kita akan lakukan. Nah, untuk juri yang diabaikan nilainya itu hanya kejadian-kejadian kecil. Jadi tidak major. Misalnya ya, dia tidak masuk dalam standar deviasi penilaian. Jadi dia menilai acakadul gitu ya. Jadi benar-benar kita ada standar deviasinya. Jadi kalau dia melewati kurvanya itu kita tahu gitu ya. Ya, dewan juri ini tidak menilai dengan konsisten. Ya, kadang-kadang dia menilai ini bagus, ini jelek. Ya, padahal umumnya juri ya itu kita gunakan modus kan. Jadi juri yang berada dalam kurvanya saja yang kita masukkan. Ya. Kami berani mempertanggungjawabkan bahwa semua penilaian dewan juri itu kami ada datanya, dan itu bisa dibuktikan misalnya apakah terhadap kepada pengurus ICC atau siapapun yang nanti memang punya bukti khusus bahwa kami melakukan penilaian yang salah, ya kita bisa membuktikannya. Tapi ini bukan sesuatu yang harus di-show-off semuanya, karena ada nanti konflik kepentingan antara sesama anggota ICCA. Misalnya ya, perusahaan A kok selalu memberikan saya nilai jelek dan seterusnya, itu kami hindari. Ya, jadi kami tidak show-off semuanya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Andi dari Mbak Indah Wardani dari Razaki Teknologi. Oke. Ya, saya jawab aja. Ya, untuk penggantian skor itu tidak bisa dilakukan. Begitu sudah di-input, that's it, selesai gitu ya. Jadi nanti juga kita bisa, begitu datanya masuk, kita tidak bisa ganti lagi. Ya. Nanti kita bisa tunjukkan ya, seperti apa proses penjurian di aplikasi, ya, supaya bisa kami pertanggungjawabkan nilai-nilainya. Ya. Ada lagi? Ada Pak Andi pertanyaan dari YouTube? Ya, ini Dewan Juri lebih hati-hati dalam menjawab. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ya. Tahapan kedua, setelah Dewan Juri itu menilai videonya, menonton semua videonya, itu nanti ada penilaian interview. Interviewnya ini kita pakai Zoom. Ya, nanti sebentar saya tampilkan. Jadi kegiatan interviewnya itu kira-kira seperti ini. Nanti ada 4 layar akan tampil, ada 1 timer, ada 1 moderator, ada pesertanya, ya. Dan ini ada 1 video dari peserta. Jadi videonya peserta itu akan diputar selama berlangsungnya proses penjurian. Jadi ada 4 layar ini akan muncul. Timer ini dihitung mundur. Jadi dia akan menghitung mundur. Ya. Timernya adalah 15 menit. Ya, nanti ditampilkan 15 menit. Ini timernya seperti ini. Ya, akan hitung mundur. Nah, begitu habis berarti peserta tidak boleh lagi untuk memberikan jawaban. Ya. Nah, Dewan Juri, ya Dewan Juri ini ada banyak Dewan Jurinya. Kurang lebih kita jadwalkan setiap ruangan itu ada 25 juri, ya ada 25 juri. Nah, moderator yang ditugaskan itu memiliki 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini disediakan oleh panitia. Dari mana panitia mendapatkan pertanyaannya? Panitia mendapatkan pertanyaan dari video peserta. Jadi video peserta itu kita kan kumpulin semua
terus kita buatkan pertanyaan. Ya. Nah, 4 pertanyaan yang kita sediakan. Peserta boleh menjawab 1 pertanyaan saja, 2 boleh, 3 boleh, boleh 4. Sesuai dengan waktu yang tersedia. Misalnya ya, 1 pertanyaan ditanyakan moderator, terus pesertanya menjawab panjang kali lebar, gitu ya. 15 menit habis, berarti cuma 1 pertanyaan dijawab. Tapi Dewan Juri tetap harus memberikan penilaian sesuai dengan 1 pertanyaan itu. Kalau 2, juga begitu. Kalau 3, begitu juga. 4, juga begitu. Misalnya, 4 pertanyaan sudah diberikan, tapi masih ada waktu, maka moderator akan memberikan pertanyaan, tidak pertanyaan sih, tapi dia akan mengatakan ada lagi yang ingin disampaikan. Ya, pertanyaan itu biasanya disampaikan dewan moderator supaya pesertanya menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu ya pada saat dia masih punya waktu. Nah, apakah semua peserta harus habis 15 menit? Tidak. Boleh 10 menit saja habis, boleh. 7 menit habis, boleh. 5 menit juga boleh. Jadi tidak mesti habis 15 menit. Ada aturan khusus yang bisa kita perhatikan pada saat penjurian ini. Biasanya kalau waktunya tersisa, misalnya ya, baru pertanyaan kedua, waktunya tersisa 2 menit lagi. Ya, apakah moderator akan bertanya? Tidak, moderator tidak akan bertanya, tapi dia akan menanyakan ada lagi yang ingin disampaikan. Ya, karena waktunya tidak cukup lagi untuk memberikan jawaban. Jadi kita berikan waktu sekitar antara 2 menit adalah waktu yang toleran untuk moderator bertanya. Ya. Nah, kalau misalnya pada saat interview berlangsung dan internetnya terputus, maka kita akan pause ininya, jadi kita akan stop ininya sementara timernya, dan kita menunggu pesertanya untuk masuk kembali. Ya. Kalau lewat 15 menit ternyata pesertanya tidak kembali, maka kita akan menggunakan untuk next peserta. Ya, itu yang kita ini kan. Jadi kita atur supaya 15 menit itu benar-benar bisa digunakan dengan maksimal. Oke. Contoh pertanyaan yang diajukan. Jadi contoh pertanyaan yang diajukan oleh moderator seperti ini, ya. Misalnya dalam materi presentasi Anda mencantumkan pentingnya perilaku dalam pelayanan. Jelaskan 3 perilaku yang patut diteladani. Sebelum menjawab, silakan memperkenalkan lebih dahulu. Itu contoh pertanyaan yang ditanyakan. Jadi semua pertanyaan dewan moderator itu berisi selalu 3 jawaban. Kalau peserta menjawab hanya 1 jawabannya, berarti dia tidak bagus. 2 kurang, gitu ya. 3 baru cukup, gitu ya. Jadi dia harus menjawab 3 jawaban untuk 1 pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua, dari ketiga perilaku tersebut pilih salah satu yang paling menarik, jelaskan 3 alasannya. Nah, ini ada lagi gitu pertanyaannya gitu. Ya. Setelah itu ada lagi, pilih salah satu indikator kinerja yang menjadi wujud perilaku Anda. Nah, ini adalah pertanyaan ketiga. Ya. Dan pertanyaan keempat, ya. Kalau sudah masih habis, ya masih ada waktu, ada lagi yang mau ditambahkan. Nah, itu pertanyaan yang itu pertanyaan yang disampaikan. Nah, setiap peserta harus menjawab dengan indikator-indikator tersebut. Nah, ini parameter yang digunakan dalam memberikan penilaian. Yang pertama penilaiannya adalah memperkenalkan diri. Tapi memperkenalkan diri di sini tidak hanya memperkenalkan, tapi dia harus memberikan citra perusahaannya. Dalam setiap presentasi, dia harus memberikan citra perusahaannya. Yang kedua, dia harus mampu memahami pertanyaan moderator. Yang ketiga, dia harus mampu menjelaskan, bobotnya 15%. Memilih kata yang baik selama mempresentasikan, bobotnya 5%. Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan 30%. Jawaban disertai dengan contoh, fakta, atau data, ini 20%. Jadi dia harus memberikan contoh, fakta, atau data pada saat dia memberikan jawaban.
Dan kelengkapan jawaban ini adalah bobotnya 20% untuk jika dia menjawab dengan 3 jawaban. Ya, jadi kalau dia menghajat 1 berarti ini nilainya jelek gitu ya. Oke. Nah, jadi itu bobot-bobot yang harus dilakukan ya. Dan nilainya juga 0 sampai 7 ya. Sengaja kita berikan 0 sampai 7 supaya range-nya tidak terlalu lebar ya. Ini ya dengan beberapa parameternya. Ya. Nah, jika dia menjawab 1 pertanyaan, tetap dinilai, 2 pertanyaan nilainya juga begini, 3 pertanyaan nilainya juga begini, 4 juga begitu. Ya, jadi tinggal melihat konsistensi jawabannya aja. Nah, ini penjelasannya untuk masing-masing hal tersebut nanti di-share kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri. Ya, khususnya sih ini yang utamanya pada saat dia menjelaskan jawaban disertai contoh dan fakta. Ya, ini karena ini adalah biasanya ini yang bagian yang sulit sekali bagi peserta, bagian ini yang sulit sekali dimunculkan. Ya. Rata-rata peserta kalau menjawab itu jarang sekali bisa memberikan contoh, fakta, atau data. Ya. Tapi karena kita udah sosialisasikan begini, saya rasa sih rekan-rekan bisa memberikannya. Cuma kadang-kadang kalau dia sudah panik, dia tidak bisa menjelaskan itu. Jadi ini kadang-kadang jebakan yang paling sulit bagi peserta. Ya, 20%. Pak Andi boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Oh, Saya ya, baik. dulu. Ya. Mengenai yang tadi Pak, untuk penilaian itu kan moderator ada 4 pertanyaan. Nah, seandainya memang 4 pertanyaannya ditanyakan semua, itu penilaiannya dengan 4 form atau cukup 1 form yang tadi. Jadi kalau yang misalnya cuma 1 moderator 1 bertanya, itu harus dinilai dengan form itu. Kalau 2 bertanya, apakah digabungkan dengan jawaban pertama atau dengan form yang berbeda lagi, Pak? Baik. Sebenarnya waktunya 15 menit. Jadi kenapa 2 pertanyaan, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan sama saja. Jadi semakin banyak pertanyaan, semakin banyak variasi kemungkinan pertanyaan yang bisa dijawab. Misalnya ya, di pertanyaan pertama dia tidak bisa menjawab gitu ya, karena mungkin pertanyaannya terlalu dia tidak menguasai dengan baik. Tapi di pertanyaan kedua dia bagus gitu ya, artinya melengkapi jawabannya dia. Pertanyaan ketiga dia lebih bagus lagi, berarti ya nilainya bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah gitu. Jadi ada seseorang yang misalnya ya dia rasa oke, pertanyaan ini sangat bagus, jadi dia mampu menjawabnya. Mungkin dihabisin 15 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Ya. Oke, baik Pak. Jadi kesempatan buat peserta untuk memberikan jawaban yang lebih lengkap. Baik Pak, terima kasih. Pak Andi, izin ada pertanyaan dari YouTube, Pak Andi, terkait parameter pada video, Pak, untuk aspek non-material, semisal kerapihan video atau slide, serta cara penyampaian peserta, itu masuknya ke parameter yang mana ya, Pak Andi? Tidak dinilai, jadi kerapihan dari video dan segala macam penampilannya itu tidak ada dalam penilaiannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Dixon, Pak Andi, di kolom chat, Pak. Pak Dixon. Oke, bagi teman-teman yang mengalami gangguan, kita berikan waktu 15 menit untuk toleransinya. Jadi sampai dengan waktu 15 menit dia habis gitu ya. Kenapa? Karena ada jadwal peserta berikutnya. Kalau kita melewati itu, maka peserta berikutnya akan mundur dan akan mundur ya. Kecuali kalau dia peserta terakhir ya. Andi? Ya, Bu. Tadi terkait sama gangguan internet, berarti dia dianggap gugur ya, Pak Andi ya? Kalau dia melewati 15 menit itu nggak bisa gabung. Nah, ini akan diusulkan kepada peserta, kepada Dewan Juri, bahwa dia akan dimundurkan presentasinya di terakhir. Oke. Kalau Dewan Jurinya bersedia. Tapi kalau mayoritas Dewan Juri tidak bersedia, maka akan gugur. Oke. Berarti ada persiapan di mana mereka harus presentasi, harus menjadi konsideran ya oleh peserta. Ya, betul. Jadi itu kita akan kita akan minta kepada Dewan Juri, ini ada hambatan, apakah Dewan Juri berkenan ini kita mundurkan di akhir sesi ya. Kalau bersedia semua mayoritas, maka kita akan laksanakan. Tapi kalau tidak, maka dia dinyatakan gugur.
Baik, makasih Pak Andi. Sama-sama. Karena bagaimanapun kalau misalnya ada peserta yang gagal seperti itu, persepsinya dewan juri sudah jelek gitu ya. Jadi walaupun dia nilai, ya asal-asalan dewan jurinya nilai, jadi kasihan. Nah, cuman hanya untuk menghormati pesertanya aja supaya mau presentasi gitu. Pak Andi, Pak Dikson, raise hand. Monggo Pak Dikson. Andi, boleh nggak diusulkan bahwa kalau ada kendala seperti itu dan kita nggak expect untuk orang itu ada kendala, daripada jurinya ditunggu sampai terakhir ya, dan itu akan di-vote apakah para juri mau menunggu atau tidak, boleh nggak itu langsung datanya atau penilaian yang ada aja untuk yang masuk, Pak? Daripada... Ya. Tidak, Pak. Kita tetap menghormati peserta, jadi berikan waktu slotnya. Walaupun kita juga menghormati dewan juri, tapi masing-masing peserta itu sudah ada slotnya, jadi kita akan menghormati sesuai slot. Slotnya saya setuju Pak untuk ditaruh di akhir gitu ya, tapi akan sangat kasihan aja kalau memang nanti jurinya memutuskan untuk tidak. Nah itu yang menurut saya kalau digugurkan tuh kayaknya gimana gitu, kan beda antara data yang masuk atau penilaian yang masuk compare with dengan tidak masuk sama sekali. Oh ya, betul sekali. Ya. Jadi ini kan sebetulnya kalau misalnya terputus itu, misalnya ya, belum menjawab juga terputus, kan nggak bisa penilaian, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya di tengah jalan, misalnya sudah 10 menit terus terputus, itu masih bisa dinilai, Pak. Gitu. Jadi kalau sudah sementara berlangsung 10 menit itu tidak akan mengganggu, karena tetap tidak akan diulang. Ya, tapi kalau di awal itu putus itu bisa kita tunggu sampai dengan ininya, ya, gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Andi. Ya, jadi kita tetap akan menunggu sampai dengan 15 menitnya, ya. Baik. Pak Andi, izin Pak Andi. Untuk peserta ya, silakan. Dari BTPN Adiati. Tadi kan Pak Andi bilang kalau jumlah pertanyaan yang diberikan oleh moderator itu tidak mempengaruhi penilaian ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang hanya bisa cukup waktunya menjawab 2 ya memang hanya 2 yang kita nilai. Tapi kekonsistenan jawaban seperti tadi Pak Andi bilang misalnya pertanyaan pertama dia tidak bisa menjawab dengan lengkap atau kurang. Sementara pertanyaan kedua dia full habis sampai 15 menit lengkap jelas semuanya ya. Kita tetap akan memperhitungkan pertanyaan pertamanya kan ya Pak ya. Betul. Jadi artinya peserta ini tidak bisa mendapatkan 7 walaupun misalnya pertanyaan keduanya dia jawab bablas habis tuh. Bagus bener gitu. Betul ya Pak ya? Betul Ibu. Baik, makasih Pak Andi. Betul, iya. Jadi dia tidak mungkin, kalau dia fail di pertanyaan pertama, dia tidak mungkin. Dia hanya punya kesempatan untuk memperbaiki, gitu ya. Tapi tidak mungkin dapat 7 lagi, gitu. Ya. Baik, bagi peserta yang sakit pada hari hanya, itu mohon maaf, itu tidak ada perlombaan di hari berbeda. Karena kalau hari berbeda itu sudah dewan jurinya mungkin sudah berbeda, jadi tidak mungkin dilakukan. Ya. Jadi dianggap gugur saja ya kalau tidak hadir pada hari hanya. Apakah ada pengurangan nilai kalau menjawab kurang dari 4? Tidak ada. Jadi boleh menjawab 1, 2, 3, atau 4. Tidak ada masalah. Baik. Saya masuk ke jadwal kegiatan penjurian. Berhubung jadwal penjuriannya ini sangat padat ya dan ada beberapa yang ini kami akan sampaikan secara detail mengenai jadwalnya dan dalam data terpisah ya. Jadi nanti saya kirimkan saja ini data-datanya ini. Nah, untuk setiap jadwal dewan juri, karena ada kemungkinan dewan juri itu tidak bisa full 1 hari. Ada yang hanya bisa setengah hari, ada yang bisanya sore, ada yang bisanya pagi. Memang sengaja kami mengalokasikan jumlah jurinya itu 25 orang di satu ruangan. Jadi kalau misalnya ada sebagian yang tidak bisa, itu dia hanya harus menilai 1 kategori lengkap. Jadi misalnya begini, Contohnya ini tanggal 15 ya. Ini ada 2 kategori yang bertanding. Ya kebetulan jumlahnya 7 dua-duanya gitu ya.
Jadi kalau misalnya ternyata hanya 15 juri yang bisa menjuri untuk pagi, 7 peserta, ya 15 saja. Yang 7 peserta ini bisa untuk 15 juri berikutnya, gitu ya, bisa. Atau ada juga juri yang bisa lengkap 1 harian. Itu kami tidak akan mempermasalahkan karena kami yakin bahwa kesibukan Dewan Juri juga cukup padat. Yang penting jumlah juri minimum untuk 1 kategori itu harus sama, ya harus sama, dan harus menyelesaikan 1 kategori, ya. Jadi harus menyelesaikan 1 kategori. Oke. Nah, untuk aplikasinya, ya aplikasinya kami sudah buat dengan semaksimal mungkin, ya. Nanti bisa diuji coba. Kebetulan ini aplikasi, ya. Kita bisa login, ya. Ini emailnya email yang terdaftar, passwordnya nanti teman-teman panitia akan menyampaikan passwordnya. Kemudian di sini ada scorecard, ya, nanti memilih presentasi, ada scoring. Kemudian memilih kategori yang akan dinilai. Ini ada kategorisasinya sesuai dengan kategori yang kita juri. Kalau misalnya kita tidak menjuri di ruangan tersebut, tidak akan muncul kategorinya di sini, ya. Kemudian di sini ada data peserta yang akan muncul, semua data peserta, dan kita tinggal klik ini untuk menilai. Penilaian pertama yang kita lakukan adalah penilaian video, ya. Jadi dia akan muncul seperti ini, ya, minta skor, kemudian klik OK. Setelah klik OK, muncul videonya di sini. Ini ada videonya, ya, ada skornya di sini, sebelah sini, ya, 0 sampai 7. Kemudian setiap kali kita rubah skor ini, skor video ini akan berubah, ya. Kita akan menilai satu persatu. Nah, sambil menonton video itu ininya bisa dinilai. Jadi bisa bisa kita melakukan penilaian, ya. Kita akan coba nanti, ya. Jadi kita bisa play videonya, kemudian sambil menilai ininya, ya. Videonya bisa dipercepat, bisa diperlambat, ya, sesuai dengan kebutuhan, bisa dibesarkan, ya. Cuma videonya ini tidak bisa di-download, ya, tidak bisa di-download oleh ini untuk menjaga kerahasiaan dari data dari masing-masing peserta, maka video ini tidak bisa di-download, ya. Oke. Kemudian ya setelah menilai ini nilainya seperti ini muncul. Nilai yang muncul ini adalah nilai video saja, ya, seperti ini, ya. Nah, setelah itu kita bisa save, di sini kita save, jangan submit dulu karena hanya save aja. Kalau kita masih mau ganti, jadi di save, nanti bisa lagi gitu ya. Misalnya lihat video pertama, oh kayaknya bagus gitu ya, masih nilai. Tapi begitu lihat yang kedua, kok lebih bagus ini gitu ya. Nah, bisa kembali lagi nanti memberikan penilaian untuk video ya. Nah, ini save ya, bisa continue nilai sementara. Nah, nilai yang muncul ini adalah 40% ya dari 40% dari nilai keseluruhan karena nilai wawancaranya belum keluar ya. Jadi kita akan keluar. Nah, ini ada skor interview namanya. Ini ada skor interview. Jadi kalau ini tadi ada skor video, ada skor interview. Ini skor interview yang dilakukan pada saat wawancara dilakukan. Jadi Dewan Juri bisa melihat nilai-nilai yang sudah dilakukan pada saat video. Nah, nanti di bagian bawah itu ada nilai untuk wawancaranya. Ini bisa. Jadi nilai wawancara di sini muncul, ya. Kemudian nanti bisa disubmit. Kalau sudah lengkap nilainya, bisa disubmit. Nah, kalau submit dan lock di sini artinya nilai ini tidak bisa lagi dirubah. Begitu disubmit, nah, tapi kalau save masih bisa dirubah. Kalau submit itu sudah tidak bisa. Ya, begitu ini submit tidak bisa dirubah dan nilainya di sini sudah muncul. Ini adalah nilai skor presentasi dan video. Ini nilai skor presentasi dan video. Dan ini sudah selesai. Bisa lanjut dengan peserta berikutnya. Nah, saya akan share ininya untuk aplikasinya supaya
Bapak dan Ibu Dewan Juri bisa mencobanya nanti ya. Saya coba di sini. Ya, sebentar, saya tampilkan dulu aplikasinya ya. Ini adalah aplikasinya, sebentar. Oke, masukkan ininya, email, kemudian muncul datanya. Di sini ada scorecard, ada presentasi, ada scoring. Ya, kita tinggal scoring di sini. Kebetulan ini saya bisa pilih manajer, gitu ya. Kebetulan saya sudah selesai ini menilai ya. Bisa dihapus dulu nggak? Dapat tim ini, tolong dihapus dulu ya. Ini. Siapa? Supaya bisa tunjukin bagaimana aplikasinya kita bisa jalankan. Sudah? Oke, ini kebetulan dihapus oleh ini. Oke. Tapi mohon tidak dilakukan hal tersebut pada saat penilaian video nanti, karena ada kemungkinan Dewan Juri, aduh saya salah nilai, tolong dihapus dulu nilai saya. Sebetulnya bisa dilakukan oleh panitia, tapi mohon tidak terlalu sering dilakukan, karena kasihan panitianya ada banyak sekali yang harus dilakukan administrasi ya. Oke, jadi kita mulai gini ya. Nah, di sini ada videonya ya. Jadi videonya ini bisa ditonton ya. Kita tinggal klik videonya ya seperti ini. Nah, sambil menonton videonya kita bisa scoring. Halo, selamat sore. Ini kita bisa scoring, jadi sambil jalan ya video tersebut dari PT ya, Kereta Api Indonesia Persero. kita bisa scoring. Nah, pada saat scoring ini nilainya videonya akan muncul di sini. Video ini bisa kita pause, kita bisa percepat juga kalau misalnya diinginkan ya. Ini bisa dipercepat, kalau mau lebih cepat lagi bisa ya. Jadi kalau bisa slow juga boleh ya. Kalau ternyata mau dibesarkan juga bisa, ini dibesarkan seperti ini ya, jadi bisa dilakukan ya. Sayang sekali ini tidak bisa tidak bisa di-download, tidak bisa di apa-apain ya, sehingga harus play dari sini ya. Oke, nah ini nilainya di sini kita bisa berikan penilaian dari mana sampai ya. Jadi misalnya ini nilainya, kita berikan penilaian ya. Tanya ya, kita berikan penilaian. Ya, ini semua kita nilai ya. Kemudian ini ada nilainya ya. Nah, ini ada nilainya videonya di sini ya, dan kita tinggal save aja ya, karena kita masih mau kembali situ ya. Kalau misalnya gini, kita bisa intip dulu nilai skornya gitu ya, bisa ya, kita bisa intip skornya ya. Kemudian kita boleh edit lagi gitu ya. Ini kebetulan kita mau edit datanya bisa, karena tadi saya tidak submit gitu ya. Nah, saya mau ganti boleh ya. Nah, begitu saya udah ini bisa submit gitu ya. Submit di sini. Nah, ini adalah nilai skor video aja. Pada saat saya masuk lagi di sini, maka saya tidak bisa rubah lagi videonya. Videonya sudah ada di sini. Nah, ini sekarang muncul Q&A-nya. Q&A-nya saya bisa scoring, tapi di bagian bawah sini. Nah, ini ada scoringnya. Jadi saya bisa penilaian pada saat presentasi dia, saya tinggal nilai saja. Ini ya. Oke, jadi bisa saja nilainya lebih tinggi atau lebih rendah pada saat hal ini. Silakan ya, boleh ya. Ini bisa ya. Dan begitu udah selesai, kita lihat oh nilai sekian gitu ya. Ya, ini saya bisa juga save ya. Saya juga bisa save karena saya masih mau lihat presenter kedua gitu ya. Nah, presenter ini saya masih bisa rubah gitu ya. Saya masih bisa rubah karena masih saya save gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya sampai akhir hari juri tidak mensubmit juga, maka secara otomatis panitia akan submit gitu ya. Jadi kalau
Dewan Juri tidak mensubmit, ya ini tidak menyelesaikan, maka secara otomatis panitia akan mensubmit nilainya, gitu ya. Jadi kalau ada yang kelupaan, tapi mohon tidak kelupaan. Itu kira-kira penjelasan mengenai aplikasinya. Pak Andi? Ya, silakan Ibu. Pak Andi, batas waktu submit itu untuk semua peserta itu di akhir sesi ya Pak? Baik, untuk video H-1. Batas submitnya adalah H-1 untuk video. Jadi video itu sudah harus ditonton sehari sebelumnya. Tapi untuk wawancaranya hari H-nya. Oke, jadi yang live cuma wawancara ya, kalau videonya sudah bisa ditonton ya? Betul, jadi sebelum hari H-nya itu sudah bisa ditonton. Jadi sudah bisa submit kan nilainya untuk semua peserta ya? Betul, ya. Ya. Tapi hanya nilai video ya Bu, nilai wawancaranya belum. Iya, maksudnya yang live itu di wawancara aja kan? Betul. Kalau video H-1 sudah bisa dinilai berarti kan ya? Iya betul Ibu. Nggak ada waktu bisa mulai jam berapa atau jam berapa nggak ya? Pokoknya hari H-1 ya? H-1 ya. Oke, baik. Makasih Pak Andi. Iya, betul. Andi tanya Pak Andi. Silakan Ibu. Pak, in case ini durasi video itu melebihi ketentuan Pak. Ini Itu panitia lagi berupaya untuk cut semua video yang melewati semua video yang melewati 20 menit dan 15 menit kita cut. Oh, jadi akan di-cut sama panitia ya? Betul. Oke deh. Jadi mohon maaf karena ini panitianya harus melakukan hal tersebut gitu. Ya, baik. Silakan Mbak Maria. Pak Andi, saya mau tanya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Andi. Saya Maria dari Bank Mandiri. Pak, kalau untuk akumulasi nilai dari juri, itu ditunggu per peserta atau nanti direkap di akhir Pak? Misalnya kita ada peserta A. Nah, peserta B itu baru akan dimunculkan setelah seluruh juri selesai menilai peserta A, atau jurinya bisa ditinggal Pak untuk ngasih nilainya? Oh, bisa ditinggal. Jadi kita tidak menunggu sampai semuanya juri lengkap. Jadi juri apa ya kan rekapnya H+1. Rekap panitia itu H+1. Oh, H+1 ya Pak ya. Berarti tidak per peserta ya Pak? Tidak per peserta, tidak per juri gitu ya. Juri silakan submit aja. Baik. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Ada. Izin bertanya Pak Andi, saya Tria dari CCP. Jika nanti tiba-tiba kita sudah mensubmit, tapi sebelum kita melakukan penilaian untuk QA-nya, apakah kita bisa minta dikembalikan Pak, atau kita harus ulang dari awal untuk menonton videonya? Gimana? Diulang lagi? Ya, itu kan tadi penilaiannya di aplikasi kan ada penilaian video dan QA ya Pak, secara langsung. Nah, tapi kita sudah melakukan submit duluan nih Pak, sebelum kita melakukan penilaian QA. Berarti kan otomatis nilainya sudah fix gitu ya Pak? Enggak. Kita tidak bisa melakukan itu 2 kali submit. Jadi submit pertama video aja, submit kedua adalah video dan QA. Oh, oke, baik Pak. Ya. Mbak Meli ini ada pertanyaannya, nggak apa-apa, itu yang penting kurun waktunya 6 bulan. Pak Andi, saya mau tanya terkait tadi video yang di-cut ya Pak ya. Kalau misalnya melebihi waktu itu, maksudnya berarti contoh ya Pak, misalnya di level leader harusnya 20 menit, tapi videonya 22 menit. Berarti cut-nya itu sisa 2 menitnya yang tidak akan muncul, begitu ya Pak? Betul sekali. Oh, oke. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah terkait tadi, mungkin saya masih kurang jelas terkait mungkin yang tadi Maria. Peserta yang dimaksudkan Bapak di sini misalnya
ketika si A ini sudah selesai QA, saya bisa save dulu Pak sebelum saya submit, tapi saya sudah bisa ikut QA-nya yang kedua, peserta kedua, atau si A ini harus saya submit dulu, baru saya bisa melakukan yang kedua. Bisa di-save dulu. Bisa ya Pak? Ya, bisa. Jadi karena ada kemungkinan teman-teman sudah menilai terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah mungkin mau di-adjust. Nah, berikut lagi ya Pak ya, maaf ini borongan. Terkait dengan wawancara ini Pak QA, apakah dimungkinkan seorang peserta itu, misalnya ini ya Pak, ada kondisi waktu pertanyaan pertama si peserta itu lupa. Kemudian ketika pertanyaan kedua, dia lancar menjawab, tapi dia ingat kalau pertanyaan pertama tadi itu jawabannya apa. Apakah itu dimungkinkan Pak dia menjawab, misalnya Bapak Ibu Dewan Juri yang tadi pertanyaan pertama jawabannya begini-begini, masih memungkinkankah itu Pak? Ini tergantung dari penilaiannya Dewan Juri sih sebetulnya ya. Tapi ya itu sangat tergantung pada penilaian Dewan Juri. Namun sebaiknya sih pertanyaannya diselesaikan aja dulu ya. Nanti ada di akhir kalau waktunya masih ada bisa ditambahkan. Berarti ada kemungkinan kalau memang masih ada waktu dia menambahkan pertanyaan yang sebelumnya ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Satu lagi ya Pak. Terkait yang tadi untuk penilaian video. Tadi kan Bapak informasikan bahwa dari parameter yang ada, kita harus melihat kesesuaian antara kategori yang diikuti peserta dengan yang ditampilkan. Nah, artinya begini ya Pak, kalau misalnya pertanyaan itu ada minimum 3 terkait dengan pengalaman pelanggan yang dia miliki, jadi artinya kalau misalnya hanya 2 yang menurut kita itu yang ada korelasinya, satunya lagi tidak, berarti otomatis ini yang tidak akan mendapatkan nilai 7, begitu ya Pak? Betul sekali. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak Andi. Ya. Tapi begini, semua Dewan Juri Potluck itu diberikan keleluasan untuk menilai dan tidak ada paksaan sama sekali. Jadi apapun nilainya, karena toh nanti kita menggunakan modus dan median untuk dikalibrasi standar deviasinya. Jadi semua Dewan Juri yang standar deviasinya melewati dari deviasi yang yang normal dari semua kategori, maka dianggap misalnya gini, standar deviasi yang ada adalah 10. Ya, jadi kalau melewati nilainya 10 berarti itu akan dianggap di bawah atau di atas itu dianggap tidak memenuhi. Ya. Ya, biasanya gitu. Jadi Dewan Juri diberikan kebebasan untuk menilai. Ya, silakan. Ya, Pandi ada pertanyaan. Silakan. Mbak Silvi, silakan. Pandi izin bertanya, Silvi dari PGN, Pak. Silakan, Ibu. Terkait dengan penilaian video, nanti itu kita diberikan keleluasan untuk menilai itu per tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pandi? Ini kan video masuk sampai tanggal 31. Jadi panitia itu akan merangkum semuanya dan kemungkinan itu akan butuh kurang lebih 3-4 hari. Jadi tanggal 2 ya untuk lomba tanggal 6 ya paling tidak kita bisa mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Lomba tanggal 7 itu tanggal 4 sampai tanggal 6. Begitu seterusnya. Jadi tidak akan sekaligus diberikan gitu ya. Jadi hari pertama dulu, hari kedua dulu, hari ketiga gitu ya. Tapi semua mempunyai waktu kurang lebih sekitar 3 hari. Lalu untuk setiap harinya kita diminta untuk menilai berapa jumlah video, Pak Andi? Jumlah video peserta itu maksimum 1 hari itu ada, maksimumnya Bu ya, maksimum 18. Yang paling kecil itu 11-12 ya. Antara 11 sampai 18 video. Dan durasinya tidak lama, kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Artinya memang dalam satu kurun waktu itu kita lebih baik menyelesaikan dulu daripada nanti numpuk di belakang gitu ya? Betul, ya makanya penjurian kita harapkan selang-seling. Hari ini menjuri, besok libur selang-seling, jadi sesuai dengan ininya. Tapi ya
tergantung dari Dewan Juri. Kami cuma menjadwalkan, nanti kalau mau tukeran juri bisa sesuai dengan kategorinya. Oke, baik Pandi, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Ada Pak Andi di WA grup Pak Andi dari Bu Anti. Ya. Ada di chatnya Pak, jika juri lupa menilai sebelum live penilaian, apakah ada warningnya di aplikasi Pak? Reminder lupa menilai. Sebentar, kayaknya sih ada warningnya kalau tidak lengkap penilainya. Jadi dia tidak bisa submit. Ya, ya, ya sudah kita ini kan. Kalau dia tidak menilai secara lengkap, ya itu berarti dia tidak. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Pak Andi, izin lagi. Ya, Pak silakan. Andi, itu mulai lombanya kapan sih Pak Andi? Tanggal 6 September, Bu. Sampai dengan? Sampai dengan 16 September. Oh ya, baiklah. Nanti Tapi dibagi hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa. Jadi 4 hari, 8 hari totalnya, Bu. Iya, nanti kan masing-masing juri akan dapat jadwalnya beliau kapan gitu ya? Ada, Bu. Ada di jadwalnya di Mbak Jessica di share Google Sheet. Ya. Tapi Ya, kita juga akan kirimin. Kita juga akan kirimin. Oke. Mbak Jessica bisa tahu kapan dikiriminya ya? Itu Ya, jadwal. Boleh sekarang Bu di kolom chat Bu. Oke, baik kalau gitu. Thank you. Ya, sama-sama. Baik, Pak Andi mohon izin menyampaikan pertanyaan juga dari Dewan Juri. Yang pertama mengenai limit waktu untuk pertanyaan tes wawancara. Dari pengalaman tahun lalu itu mungkin mohon pencerahannya Pak. Berapa menit tersisa yang masih boleh ditambahkan pertanyaan? Misalnya ada peserta yang waktunya tersisa 2 menit masih mendapatkan pertanyaan atau 1 menit masih mendapatkan pertanyaan. Mohon pencerahannya limit waktu yang tersisa yang masih boleh ditambahkan pertanyaan. Lalu yang kedua, mengenai pooling untuk menyaksikan video kepada Dewan Juri, apakah masih dibutuhkan atau ada saran dari Bapak seluruh Dewan Juri harus menyelesaikan video sehingga tidak diperlukan lagi pooling untuk menonton kembali pada saat lomba. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, waktunya tadi sudah disampaikan 2 menit ya. Jadi kalau waktu tersisa 2 menit, maka moderator akan menyampaikan ada lagi yang ingin ditambahkan. Ya, jadi batasnya adalah 2 menit ya, karena mungkin moderator harus baca itu kan sudah habis setengah menit gitu ya. Jadi pesertanya tidak mungkin ya. Jadi batasannya 2 menit ya. Sedangkan untuk menonton video itu sebetulnya setiap peserta dengan peserta berikutnya kita sudah berikan alokasi waktu 5 menit. Jadi waktu itu sebetulnya bisa digunakan oleh Dewan Juri ya. Kadang-kadang juga sambil ini kan multitasking ya, Dewan Jurinya kadang-kadang bisa melakukan penilaian. Nah, jadi waktunya cukup ya. Tapi pertanyaan itu tetap harus kita tanyakan. Ya. Walaupun hanya 5 menit ya, kita berikan waktu buat Dewan Jurinya untuk refresh gitu ya. Refresh ya. Ya, jadi tidak menonton secara keseluruhan, tapi cukup menonton untuk review sebentar gitu ya. Ya, siapa tahu beliaunya butuh waktu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, untuk jadwal peserta sudah di-share oleh Mbak Jessica, ya itu kalau mau dilihat jadwal peserta, jadwal jurinya itu ada di sebelah juri ini. Itu bisa dilihat. Di sini ada datanya, ya juri-juri yang bertugas dan beserta ruangannya. Kalau ingin tukeran sesama perusahaan atau tukeran ruangannya, itu bisa dilakukan. Saya perlihatkan ya cara melihatnya sebentar. Saya share ini. Jadi di Google Sheet-nya ini ada data, di sini ada juri, sebelah sini ada juri. Nah, di sini ada jadwal individual ya. Jadi ini ada jadwal individual. Ini kategori ini 06 tanggal 6 artinya ruangan 1 R1
ya ini ruangan 2, ruangan 3 dan seterusnya. Ini adalah jadwalnya. Nah, di sini ada juri yang bertugas. Juri yang bertugas sesuai dengan nama perusahaannya, kita alokasikan 3 orang satu hari karena ruangan 1, 2, 3. Jadi 3 orang satu hari maksimumnya. Bagi perusahaan yang mengirimkan cuma 2 orang, ya jadi dia bisa memilih ruangan mana yang diinginkan. Tapi kita jadwalkan sini. Jadi jumlah juri total adalah setiap hari itu ada 25 orang, ya. Dan tentunya kita fleksibel dalam hal tersebut, ya. Jika ada juri yang tidak bisa maksimum 1 hari, hanya setengah hari atau ini kita bisa atur, ya. Yang penting jumlah juri yang bertugas 1 hari harus selesai 1 kategori dan jumlahnya minimum 10 orang. Jumlah orang juri adalah minimum 10 orang. Ini jadwalnya kita sudah jadwalkan berdasarkan perusahaannya. 5 orang 1 perusahaan itu akan bertugas, ya. Ada saja yang tidak bisa bertugas, misalnya ini ya kita sesuaikan jadwalnya. Ya. Semua ya. Saya kok nggak bisa lihat jurinya, mana ini namanya kan nama peserta ya, Christopher Lee itu ya? Di sini Bu, yang juri bagian ini, ujung. Huh? Ini individu. Ini di bagian juri. Oh, yang ketik jurinya, kliknya. Ini? Ya, juri. Yang ini, paling ujung. Paling ujung. Nah, itu nama juri apa nama orang terus itu? Yang nama pertama ini Ramos Purba. Nama juri, Bu. Oh, itu udah juri. Iya, betul. Oke. Ya, ini jamaah juri, Bu. Iya, ya. Ini semua nama juri yang bertugas. Untuk link ruangannya nanti di-share di grup ya. Oh ya, nanti kita sediakan link link ruangannya untuk ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Dan ruangannya akan sama setiap hari. Ya. Ruangannya itu belakangnya selalu 5599, ya. Oke. Ini waktunya tanggal 6, 7, 8, 9, kemudian 13, 14, 15, 16 ya. Jadi kalau ada yang berhalangan kemudian digantikan oleh juri yang terdaftar boleh, tapi digantikan oleh orang lain di luar dari yang terdaftar tidak bisa. Andi, tolong dong, saya kok nggak bisa nge-share di HP saya. Oh. Ke atas ke bawah. Nggak apa, Bu. Nanti saya kirimkan, Bu, PDF-nya ya. Ya. Oh, ya. Nanti kita bantu PDF-nya ya, Bu ya. Oke. Makanya biar menjadwalkan supaya, memang sih saya nggak itu, cuman mungkin saya bisa sampaikan lebih dulu gitu, karena saya mana yang nggak bisa gitu. Baik, Bu. Ini, Bu, kalau di jadwalnya Ibu ada di sini. Mana ya? Ya itu. Ada tadi 1. Mana? Itu atas nomor 133. Ya, Bu, ini. Ibu ini tanggalnya tanggal 9 dan tanggal 13. Tanggal 15. 9, 13, dan 15. 9, 13, dan 15. 9-nya kok nggak ada? Ini, Bu, ada 9 nih. 9 September. Ya. 9, 13, dan 15. Oke. Kalau mau ditukar nanti bisa. Iya, ya. Andi, mau tanya lagi nih. Ini kan tanggal 9, 13, 15 nih saya ya. Itu berarti waktunya, misalnya saya nilai video yang untuk tanggal 9, berarti saya nilainya tanggal 8 gitu kan? Benar nggak? Iya, betul. Tanggal 8 yang tanggal 9. Nah, terus tanggal 9-nya baru yang wawancara gitu kan ya? Iya, betul. Sekarang jamnya? Jamnya ini, Bu, ada jam. Waktu wawancara. Ini waktu wawancaranya. Jadi waktu wawancaranya di sini kita masih tetapkan di sini dari jam ini ada urutannya dari jam 8 ya sampai dengan jam 15. Kalau ini hari pertama ini ada jumlah ininya. Jam 8 sampai jam 15 untuk wawancaranya ya. Ada break makan siang ya. Kemudian ya ada ruangan nanti kan akan di itu ya Pak, lebih biar mudah gitu kan ya nanti. Betul. Yang 9 itunya dikelompokkan sudah kan ya? Betul, Bu, sudah ada kelompoknya. Ini sudah ada jadwalnya jam berapa slotnya. Sudah kita buat di sini
Ya, masing-masing dapatkan 15 menit. Sebetulnya sih ini 15 menit plus 5. Plus 5 lagi menit gitu ya, karena ada toleransi ya. Kemungkinan besar gitu ya, ada saja peserta yang akhirnya menjadi lebih cepat karena kemungkinan penjuriannya berlangsung cepat gitu ya. Bisa terjadi. Ya, jadi ini toleransi maksimum gitu ya yang kita bisa berikan. Ya, tapi kemungkinan besar ada yang peserta yang menjadi lebih cepat. Ya Pak Andi, makasih Pak Andi. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang lain? Ada dari Bukalapak Pak Andi di kolom. Ya, H-1 menilai video, hari hanya kita baru menilai interview. Betul. Kalau H+1, kita akan munculkan videonya ya paling tidak H-3. Jadi punya waktu sekitar 2-3 hari lah untuk menilai. Oh, maksudnya untuk wawancara nggak harus disubmit hari yang sama ya Pak Andi? Wawancara harus hari yang sama, Bu. Iya, Videonya ya. Oh, video. Ya, videonya H-1. Video tadi yang punya waktu 3 hari itu apa Pak Andi? Videonya, Bu. Kan videonya kadang-kadang waktunya misalnya tidak penuh hari ini, dia mau nonton lagi besok bisa. Oh, gitu. Jadi nggak harus H-1 berarti? Ya, harus disubmit H-1. Jadi H-3 kita udah buka gitu ya. Oh, ya H-3 sudah dibuka, kita bisa menyaring sampai H-1 untuk submit ya. Betul, ya. Untuk videonya, Bu. Iya, makasih. Jadi ada waktu yang lebih leluasa untuk nontonnya. Nah, itu kan masing-masing video di pertanggal itu yang dimaksud itu ya Pak ya. Jadi Betul. Tanggal 13 H-1 atau H-3 adalah untuk 3 hari ke depan, tanggal 9 misalnya tanggal 6 udah dibuka. Ya. Tanggal 15 berarti tanggal 12 udah dibuka. Begitu ya, Pak Andi? Betul. Ya. Makasih Pak Andi. Siap, Ibu. Mas Andi. Silakan Ibu. Aku mau tanya. Nanti itu juri dapat dapat reminder nggak untuk videonya maupun hari wawancaranya, atau kami harus melihat dari jadwal aja? Kami akan reminder, Bu. Ya, kita akan reminder Ibu dan di grup WhatsApp kita juga akan WA Ibu jadwal-jadwalnya. Jadi jangan khawatir, kita akan reminder. Menggunakan WhatsApp ya, Bu? Ya, grup WhatsApp-nya ada ya? Ada grup WhatsApp-nya, kita juga kirimkan ke WhatsApp personal ya. Itu ada beberapa yang kita akan kirimkan. Baik, Pak. Terima kasih, Mas Andi. Ya, jadi kami ada penjaga-penjaga ruangan yang akan melakukan, mengupdate ya sesuai dengan ruangan yang tersedia. Nanti mereka akan mengupdate ya. Oke. Setiap jam, silakan Ibu. Izin Delay Bu Ria, suaranya Bu Ria. Jadi kalau saya boleh merangkum, jadi intinya itu nanti akan delay ya. Sudah terdengar? Sudah aman Bu Ria. Oh oke, baik. Sorry ini nggak tahu kenapa internet. Jadi intinya nanti kan kita ada video yang kita nilai sebelum hari H itu ya. Jadi kita bisa nyicil gitu ya, menilai gitu. Nah, kemudian pada saat hari H itu adalah kita menilai ketika untuk Q&A gitu ya Pak Andi ya. Betul Ibu. Jadi ada dua parameter besar ya. Satunya untuk video, kemudian pada hari H adalah untuk menilai Q&A-nya. Nah, pertanyaan saya Pak, mohon maaf kadang-kadang itu kami kan ada dadakan meeting, kemudian ada yang kami nggak bisa ikut misalnya mendadak gitu, atau misalnya separuh hari saja kita bisa ikut tadi. Nah itu prosedurnya bagaimana ya Pak untuk bisa izin gitu bahwa hari itu kami memang ada halangan untuk bisa melakukan penjurian gitu. Baik Bu.
Kalau misalnya harus selesai satu kategori, Bu. Jadi misalnya gini ya. Ini contohnya ya, Bu ya. Ini kan ada di setiap hari itu ada ini ruangan satu. Ini ruangan satu kebetulan sedikit-sedikit pesertanya. Jadi ada 3 kategori. Misalnya Ibu ternyata saya nggak bisa sampai selesai. Saya hanya bisa sampai 2 kategori ini 10 orang. Oke, nggak apa-apa. Yang terakhir ini mungkin hanya sebagian orang. Jadi kita ambilnya juri yang menilai aja untuk kategori tersebut. Ya, tapi harus selesai untuk satu kategori. Kalau Ibu tidak menyelesaikan satu kategori, berarti nilainya Ibu tidak akan digunakan sebagai nilai ya, nilai dari Dewan Juri. Jadi akan dihapus nilainya. Pak Andi Satria dari BRI, Pak. Silakan Pak Satria. Pak, kebetulan ini saya tanggal 6 itu kan R1, Pak. Ini jadwal saya di R1. Berarti di sini kan ada Best Agent Inbound itu 5 peserta. Ya. Yang tadi Bu. Ya ini. Jadwal 5. Nah, ini. Berarti kan Best Agent Inbound itu 5 peserta, Best Agent Inbound Spesialis 5 peserta, dan Best Agent Digital 6 peserta gitu. Ya. Berarti nanti izin kalau jadwalnya bentrok saya boleh milih salah satu aja ya. Kalau inbound tapi inbound semua gitu. Bisa. Gitu ya. Oh. Bisa, Pak. Makanya kita siapkan 25 juri. Ya, supaya ininya jumlahnya masih memadai. Oke, jadi nanti saya fokus aja dari 1, 2, 3 itu pilih yang mana, tapi dari awal sampai akhir ya. Pesertanya 6-6-nya, misal saya pilih Best Team Leader Digital, 6 peserta ya, berarti saya dari 6-6-nya itu harus hadir. Harus gitu dinilai, ya, betul, harus dinilai semuanya. Oke, noted Pak. Makasih Pak Andi. Oke, tapi begini Pak, ini kan sengaja kami memberikan 1 hari untuk nonton videonya, karena kenapa? Video ini kan bisa dijadikan acuan untuk benchmarking, belajar dari yang lain. Jadi Bapak juga boleh menonton yang 2 kategori yang lain, ya. Nah, jadi kan kita tidak bisa prediksi. Mungkin di hari hanya, saya mau ikut nilai, nggak apa-apa gitu ya. Jadi dinilai aja videonya. Nah, sambil nonton dinilai videonya, ya. Nah, jadi kita juga memberikan kesempatan kepada semua perusahaan lain untuk bisa lihat, perusahaan lain itu seperti ini videonya, bagus gitu ya. Nah, sehingga kita bisa, ya mungkin ada ide yang bagus bisa diterapkan, ya. Jadi tidak hanya juri itu hanya fokus menilai ya, tapi bisa belajar dari contact center yang lain. Pandi, Silvi. Silakan Bu. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa kita bisa milih gitu ya dari poin 1, 2, 3 untuk kategori, katakan kita untuk tanggal 6 milih yang agent inbound saja. Nah itu nanti kita gimana? Confirm dulu ke panitia, panitia ini saya bisanya cuma untuk yang poin 1 aja, 2, 3-nya nggak bisa, atau gimana Pak Andi? Ya, sebaiknya confirm ke panitia supaya kita tahu minimum jumlah jurinya ini. Kalau minim jumlah jurinya, semua izin gitu ya, ini nggak ada lagi jurinya, gimana caranya? Karena ada minimum 10. Izin Pak Andi, mungkin bisa disampaikan ke panitia sebelum hari H ya Pak? Betul. Iya, dan tidak bisa diganti karena aksesnya hanya dimiliki oleh juri tersebut ya Pak. Betul, aksesnya hanya bisa dimiliki. Jadi sebaiknya kalau misalnya berhalangan ya digantikan oleh timnya, tetapi hari sebelumnya itu harus dikasih tahu, ya. Karena kan videonya juga harus ditonton. H-2 mungkin Pak Andi, H-3 atau H-2 ya Pak. Jadi dia harus supaya juri yang mengganti itu bisa menontonnya. Iya. Kami yakin sih sebetulnya ini menarik ya videonya ditonton gitu ya. Jadi Dewan Juri itu akan dapat banyak insight daripada peserta-peserta ini. Karena video-videonya bagus gitu. Kalau menurut saya sih, kalau nonton videonya mereka
nggak membosankan lah. Pak Andi, tanya lagi. Untuk akses melihat videonya sendiri, apakah bisa dilakukan setelah proses penjurian selesai? Kalau misalnya memang tujuannya adalah mendapatkan insight gitu ya dari perusahaan lain. Apakah bisa itu Pak Andi? Oh, tidak bisa. Kalau sudah penjurian, tidak bisa. Kita akan tutup. Jadi memang harus dilakukan sebelumnya ya Pak ya? Ya, sebelumnya. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini kayak take and give gitu, Mbak. Jadi semacam ini ya. Jadi kita mencoba untuk supaya ada take and give. Jadi teman-teman dewan juri menonton, tapi jangan lupa menilai. Ya, kalau sudah pelaksanaan kan tidak memberikan give lagi gitu ya. Jadi take and give gitu ya. Jadi menonton tapi harus memberikan penilaian. Pak Andi? Ya, Bu. Ref tuh Bu Anita tadi bahwa pemberitahuan kalau untuk yang video sih mungkin karena kita waktunya oke lah, kita punya waktu sampai 3 hari gitu ya. Tapi kan yang untuk yang hari H yang untuk wawancara itu Pak Andi atau panitia mengharapkan kita bisa infonya rentang berapa lama ya sebelum ini, sebelum penjurian dilakukan. Karena kan tadi ada juga kalau yang ngantor kan bisa tiba-tiba pada waktu hari penjurian ada rapat gitu. Ya Bu, memang itu kan kalau kondisi-kondisi yang tidak terduga ya. Tapi ya kita maklumi hal tersebut gitu ya. Sebagai ya kalau pahit-pahitnya ya dari 25 orang itu kan kita cuma butuh 10. Jadi kira-kira kurang dari 50%. Mungkin lagi kondisi yang kurang beruntung banget gitu ya kalau kurang dari 50% juri tersedia gitu ya. Gitu ya. Jadi antisipasinya cukup lebar lah kami lihatnya ya. 25 peserta, 25 juri tapi kita cuma butuh 10 gitu ya. Oke. Gitu. Baik, Pak. Jadi pesannya, kecuali kalau nanti semua dewan juri saling berharap, oke, kayaknya ada yang lain ya. Tapi harapannya sih ya ini kita semua punya komitmen sama-sama untuk mensukseskan ya. Saya kira mudah-mudahan ya jumlahnya cukup. Ya, baik Pak Andi, makasih. Iya. Karena banyak kondisi yang berpotensi menyebabkan jurinya tidak tersedia. Pak Andi, silakan Ibu. Kalau misalnya contohnya untuk saya gitu tanggal 6 September di ruang 1, itu kan ada 556, berarti asumsi dalam satu hari menjuri 16 peserta ya, gitu. 16 peserta, betul. Dikalikan waktu berapa? 15 menit ya Pak, sampai 20. Iya, betul. Berarti berapa lama kurang lebih itu Pak? Mohon maaf. Kurang lebih kalau dari jadwal ini, contohnya kalau jadwal ini ya Bu ya, ini kalau jadwal pertama itu ruangan 1 itu selesainya jam 12.50 sampai jam 4 sore. Kalau semuanya menggunakan waktunya full ya, tapi rata-rata ini biasanya Bu ya, sesuai dengan kejadian sebelumnya itu lebih cepat dari ini. Lebih cepat dari ini. Jadi dari pagi sampai sore lah ya Pak? Ya, dari pagi sampai sore. Kalau 2 kategori ini sampai 5, ini sampai jam 1 ini. Tapi kalau misalnya Ibu pagi bisa gitu ya, terus ini kategori ini nggak bisa gitu ya. Ini oke, sore bisa lagi, nggak apa-apa, silakan aja. Jadi kami membuka kesempatan yang luas untuk hal ini. Ya, jadi bukan mandatori adalah satu kategori, terus kalau kita ternyata bisa di kategori lain tapi nggak full itu nggak ada masalah gitu ya Pak? Iya betul. Siap, terima kasih Pak. Yang penting satu kategori itu Ibu full gitu ya. Baik Pak Andi. Karena kalau tidak full penilaiannya kasihan gitu, yang ini nanti timpang. Baik, ada lagi yang berikutnya. Ini nggak ada yang bertanya teknis teknis penjurian.
Maksudnya apa Pak Andi? Teknis penjurian. Saya kira kita lagi ngomongin teknis nih sekarang. Bukan maksudnya apa namanya, kalau parameter ini bagaimana gitu. Parameter, maksudnya penentuan parameter oleh panitia. Ya betul. Ini kan parameternya. Kalau saya sih pribadi sudah sepakat ya, karena dari pengalaman-pengalaman ada itu kan pasti ada. Makanya tadi saya lebih bertanya tentang kontennya. Oh, baik, kalau gitu baik Bu. Kalau presentasi bobotnya saya pikir sudah diatur sedemikian rupa lah. Betul Bu. Ya. Ini berjalan, yang berubah tahun ini hanya ini, tambahan contoh fakta data aja. Selebihnya itu masih sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena banyak yang apa namanya, peserta itu kalau bercerita dia cuma menceritakan tapi nggak jelas gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kita kasih contoh ya. Ya biasanya yang kayak gitu ditanyakan sama juri ya. Contohnya apa gitu malah. Contohnya apa gitu ya. Dia cuma bilang bisa begini bisa ini. Apa contohnya gitu ya, kan nggak ada. Nah, jadi kemungkinan itu yang bobot itu yang akan banyak yang gugur di situ. Oke, kelihatannya sudah. Pak Andi, tanya lagi dikit. Berarti ada kemungkinan nggak sih Pak kita nilai dari perusahaan kita sendiri? Oh, tidak bisa. Oh, enggak ya? Itu tidak mungkin. Itu udah di lock. Iya, jadi kalau perusahaan sendiri itu sudah tidak mungkin dinilai. Bahkan perusahaan grup Anda itu tidak bisa dinilai. Iya. Oke, Pak. Iya, kalau satu grup itu kita lock gitu ya. Ya. Jadi jangan berharap oh iya nanti saya sama grupnya ini baku atur gitu ya. Oke, dia nilai saya ini nggak ada itu ya. Jadi kita sudah lock gitu ya, satu grup atau kita identifikasi ini satu grup ya itu tidak boleh menilai. Misalnya ya Bu Heni menilai Kementerian Keuangan tidak bisa, itu tidak boleh. Ya. BCA menilai blibli.com nggak bisa itu. Ya. Ya. Pak Andi terakhir, saya background-nya Pak Andi saya belum dapat. Background, oh virtual background. Iya. Nanti dikirimkan, ya gampang. Ya, nanti Ibu pakai itu kan nanti background-nya ya. Siap Ibu, nanti dikirimkan. Kalau nggak saya lihat bantal tempat tidur saya kelihatan nanti. Ya. Oke, baik Ibu, aman. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, ada lagi yang lain? Tidak ada kelihatannya ya. Nah, nanti kami kirimkan ini petunjuknya ya untuk digunakan sebagai acuan ya. Sesegera mungkin kami kirimkan ya. Terima kasih atas partisipasinya, ditunggu dukungannya. Mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik di masa pandemik ini. Ya, ICCA dalam hal ini mohon dukungan semuanya dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight dari sharing dari peserta-peserta. Dan saya yakin tahun ini kelihatannya persiapannya cukup matang. Beberapa perusahaan kelihatannya sudah lebih mahir dalam mengolah video, ya. Panitia juga sudah berupaya maksimal untuk memproteksi hal-hal tertentu. Nah, ini semuanya mudah-mudahan kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa supaya ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Perkenalan hari ini. Selamat sore. Terima kasih Mbak Jessica. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Kita live, kita bisa foto bersama ya Pak Andi ya. Oh ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang berkenan, boleh dibuka dahulu kameranya. Ya, foto. Kita foto bersama dahulu. Baik. Bu Ani, pemandangan Bu siapa? Bu Ani ya itu ya. Bu Ani. Iya Pak, lagi di luar Pak. Pakai namanya sih. Oh nama, oh iya nih kemarin dipakai anak saya kayaknya Pak. Iya, nggak apa-apa. Belum diganti.
Silakan Bu Ibu. Silakan Mbak Jessica. Ya, baik. Saya foto ya Bapak dan Gitu, Ibu. ya 1, makasih 2, ya. 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada pembekalan hari ini.